Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 5 pahala yang bisa Anda peroleh karena meminjami uang kepada seseorang. Ada kalanya terkadang seseorang sangat membutuhkan uang atau hal lain dalam keadaan darurat. Namun meskipun telah melakukan segala upaya dan usaha terbaiknya, hasilnya pun masih juga belum mampu memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Gak ada pilihan lain. Salah satu cara dan pilihan yang dapat dilakukan oleh seseorang itu adalah terpaksa berhutang. Dalam ajaran Islam, membantu orang adalah hal yang baik. Terlebih ketika seseorang itu memang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Pun demikian halnya dengan meminjamkan uang kepada orang lain. Ketika ada saudara, teman, atau sahabat mendatangi Anda karena mereka butuh bantuan Anda untuk meminjami mereka uang. Jika Anda sedang mempunyai uang berlebih dan Anda siap kehilangan uang tersebut, maka silahkan Anda pinjami. Dengan meminjami uang kepada orang lain, Anda bisa memperoleh pahala atau keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pahala yang melebihi amalan sedekah. Hal itu pernah diungkapkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui sabdanya dari Abu Umamah radhiyallahu an yang berbunyi, ada orang yang masuk surga melihat tulisan pada pintunya, pahala bersedekah adalah 10 kali lipat, sedangkan pahala memberi pinjaman adalah 18 kali lipat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Selain itu terdapat pula perkataan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Yang kedua, memperoleh syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dahulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata yang artinya, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mendapatkan naungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa orang yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi ampunan kepadanya. Bunyi hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dahulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata kepada budaknya, maafkanlah dia, artinya bebaskan hutangnya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita.
Semoga Allah pun memberi ampunan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yang kelima, memperoleh pahala ketika menagih dengan cara yang baik. Gak hanya meminjami uang saja yang termasuk perilaku baik dalam ajaran Islam. Etika dalam menagih utang pun juga perlu diperhatikan. Cara menagih yang baik termasuk sikap yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa Allah akan memberikan rahmat pada orang-orang yang menagih hutang dengan sikap yang baik. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau hutangnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, daripada kita mengingat yang sering terjadi, yaitu ketika pinjam mengemis-ngemis dan ketika ditagih marah-marah, biarlah video ini membuat Anda adem bagi yang memberikan hutang kepada seseorang. Karena itulah tadi kiranya 5 pahala yang akan Anda dapatkan ketika meminjamkan uang dengan niat membantu seseorang bangkit dari kesulitannya, insya Allah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.